Ini seri video simulasi M2 dan 5M strategi trading simple, di mana semua orang bisa profit. Jangan kemana-mana, stay tune. Semangat pagi, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel, seri Forex Trading, salam profit realistis. Pada video kali ini, saya akan memberikan simulasi langkah M kedua dari 5M strategi trading simple, di mana semua orang bisa profit. Nah, sebelum lanjut, bagi kawan-kawan yang ingin membuat akun demo atau akun real, silahkan gunakan link yang ada di deskripsi di bawah ini. Begitu juga yang belum memiliki grup belajar, silahkan join di grup Puas Belajar Trading untuk bisa profit secara realistis dan tumbuh konsisten. Pada video sebelumnya sudah disampaikan langkah 5M strategi trading simple. Silahkan itu ditonton secara utuh dari awal sampai simulasi dari M1 sampai M5. Kini kita akan memberikan simulasi pada M kedua, yaitu memperhatikan. Apa saja yang diperhatikan itu adalah yang pertama itu tren, kemudian yang kedua adalah level penting, yang ketiga adalah struktur candle, yang keempat adalah momentum, yang kelima adalah ring harian. Kecenderungan ini diperhatikan pada dua time frame yang berbeda. Di sini saya memberikan contoh, saya menggunakan time frame D1 sebagai roadmap pemetaan dan time frame H1 sebagai time frame untuk entry dan exit. Yuk kita simak simulasinya di MetaTrader 4. Oke, sekarang kita sudah berada di depan chart MetaTrader 4. Nah, sesuai dengan langkah yang kedua adalah memperhatikan. Memperhatikan apa yang pertama? Itu adalah kecenderungan di dua time frame yang berbeda. Nah, yang pertama kita buka time frame D1. Nah, kalau saya terbiasa menggunakan time frame D1 dan H1. Jadi ada dua selisih di sini. D1 untuk roadmap, dua time frame di bawahnya sebagai entry dan exit. Kalau kawan-kawan menggunakan H4 sebagai roadmap, nanti time frame entry-nya bisa menggunakan entry dan exit. Atau jika menggunakan H1 sebagai roadmap-nya bisa menggunakan M15. Jadi mungkin sarannya adalah M15 sebagai entry yang paling time frame yang paling kecil. Kalau M5 nanti mungkin itu tipe yang scalper ya. Karena kalau kita menggunakan time frame yang sangat kecil M5 akan banyak terjadi bias. Jadi oleh karena itu saya sering menggunakan H1. Nah, pertama kita buka time frame D1. Nah, ini adalah harga running sekarang. Nah, karena ini adalah hari libur ya. Jadi tidak ada pergerakan harga, namun ini adalah harga running sekarang. Nah, kita lihat pertama tren di time frame D1. Kalau kita lihat ini adalah tanggal 19 ya. Ya, ini sangat 19. Ini 20, ini 21 ya. Sekarang kan hari libur. Jadi kalau kita lihat trennya ya. Jadi nampak bahwa trennya ini adalah naik ya. Kalau kita perkecil secara garis besar ya, kalau kita melihat jangka panjang ini trennya adalah naik dan ini sedang konsolidasi ya. Jadi naik turun gitu ya. Nah, untuk itu kita perbesar saja dulu. Untuk melihat tren setidaknya kita harus melihat puncak dan lembahnya, peak and trough. Kalau kita lihat ini kemudian ini, jadi kita lihat apakah benar trennya sedang naik. Ini ya. Oke, ini kita bisa gambar
ini adalah lembah, ini puncak, atau ini high, ini low, ini higher high, ini lower high. Jadi kelihatan agak naik. Nah, hanya saja di sini akan mengalami penurunan. Kita cek ya, ini kemudian jadi oke. Nah, di sini ini adalah minimal ada 2 puncak dan 2 lembah yang semakin meninggi. Itu adalah syarat dari tren itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di time frame D1 ya, trennya ini sedang naik. Nah, kemudian setelah kita melihat tren, jadi kita menentukan atau memperhatikan support dan resisten. Support, nah kalau harganya di sini, supportnya adalah letaknya di bawahnya, resisten adalah letaknya di atas. Support itu adalah level harga yang menahan bearish ya. Bearish itu turun ya, ini turun. Kalau kita tentukan ini adalah supportnya. Ya, ini area support terdekatnya. Jadi ini karena harganya sekarang berada di sini. Jadi ini adalah area support terdekat. Jadi kita menentukan paling tidak ada 2 ekor atau 2 body yang kena. Kalau lebih dari 2 itu akan semakin lebih akurat. Ini adalah support terdekat. Jadi terlihat bahwa saat nyentuh di sini harga tertahan turun, jadi kembali ditolak naik. Nanti lebih lanjut akan dibahas khusus untuk support dan resisten. Inilah support yang terdekat. Support berikutnya adalah ini. Jadi support berikutnya adalah ini. Jadi bisa menggunakan ekor atau bisa menggunakan body. Ini cukup banyak yang kena. Seandainya ini nanti di break ya, nanti kemungkinan akan turun sampai di sini. Jadi nanti kita lihat di hari berikutnya. Kemudian resisten, jelas ini resisten terdekatnya adalah ini ya. Jadi ini resisten terdekat. Kemudian resisten berikutnya adalah ini. Ini adalah level-level penting di time frame D1. Sudah tentu tidak mungkin akan ini cukup jauh juga ini sekitar 1776. Ya, karena pergerakan satu hari untuk XAUUSD itu rata-rata 1600 sampai 3000 ya. Kalau sampai di atas itu ini 3700-an ya. Setelah itu jadi kita perhatikan 5 candle sebelum running. Jadi ini 1 2 3 4 5. Jadi kalau kita lihat ini dapat turun, kemudian muncul candle hijau yang cukup panjang. Kemudian di sini ada muncul candle doji ya. Ini keraguan-raguan antara naik dan turun. Ternyata memang ekor di atas lebih panjang sehingga muncul candle merah. Jadi ini mencirikan akan turun. Namun ingat di sini ada level penting yaitu support yang menahan harga untuk turun. Sedangkan resisten ini nanti apakah nanti akan naik setelah ini? Resisten ini adalah level harga yang menahan bullish atau naik. Nah, dari 5 candle terakhir ini kita lihat momentum candle 1 hari sebelum running. Jadi anggaplah ini yang running. Jadi kita lihat di sini. Momentumnya di bodinya di sini sangat kecil. Ini namanya doji, sedangkan ekor di atas lebih panjang dari ekor di bawah. Nah, ini mengindikasikan bahwa harga sedang mengalami keraguan-raguan. Peluangnya adalah akan turun karena penolakan di atas lebih panjang. Jadi memang betul ini harga turun. Nanti akan kita lihat di candle berikutnya. Selanjutnya kita tentukan ringnya. Nah, kita hapus saja dulu ini. Kita perbesar. Nah, dari 5 candle yang terakhir yang terpanjang adalah ini. Jadi menentukan ring itu dari ekor paling bawah sampai ekor paling atas.
sekitar 3.346 atau 3.400 lah. Jadi nanti ring tertingginya adalah 3.400. Nah, kemungkinan nanti candle berikutnya akan berkisar di ring tersebut. Lalu kemudian kita lihat ring terendahnya adalah mungkin ini ya, sekitar 1000. Jadi pada hari ini sudah tercapai ringnya 1300 ya. Jadi berkisar segitu. Kalau yang 1000 dilewati nanti akan mengarah ke ini 1600. Jika ring ini dilewati maka akan yang tertinggi sampai 3.400 yang tadi. Itu langkah melihat time frame D1 ya. Oke, ini hanya untuk pemetaan bahwa tren besarnya ini sedang naik, namun sekarang sedang koreksi untuk turun. Nanti penentuan di time frame D1 adalah jika ini di break maka akan turun sampai level harga ini. Seandainya ini tidak break maka akan reversal naik kembali. Nah, itu. Jadi nanti akan ditunggu apakah candle berikutnya akan hijau atau merah. Selanjutnya kita akan melihat di time frame yang lebih rendah untuk melihat peluang-peluang entry. Kita ke H1. Oke, untuk kita clearkan dulu ya. Oke, kita clearkan dulu. Oke, ini adalah time frame H1. Kalau kita perkecil, oke, jadi kelihatan bahwa di 3 hari yang lalu ya, ada tren yang cukup kuat sekali naik. Dan kemudian setelah itu di hari berikutnya adalah konsolidasi ya. Kemudian turun. Kalau kita lihat ya, ini trennya sedang naik ya. Sedang naik, namun ini sedang konsolidasi. Namun kalau kita lihat di hari sekarang ya. Jadi ini kalau kita lihat ini belum, apakah ini dari oke, kemudian naik lagi trennya ya, kita lihat trennya dengan melihat puncak dan lembah. Oke, nah kalau kita melihat ini masih sifatnya sideways ya. Jadi harga bergerak di seputaran ini. Jadi seputaran kotak ini ya. Oke, ini masih harga masih bergerak di kotak ini. Nah, kalau kita tentukan support dan resistennya, karena harga sekarang adalah running di sini, maka support adalah area yang menahan harga untuk bearish. Jadi kalau turun, harga itu turun tapi tertahan di sini, seolah-olah tidak bisa turun. Kita bisa mengambil bodinya untuk lebih akurat. Kita coba yang ekornya semua tersentuh. Semakin banyak tersentuh, semakin akurat level harga ini. Jadi inilah level support ya. Ini supportnya ya. Jadi ini support atau level harga supportnya. Nah, kemudian ini adalah level harga resisten terdekat. Sebelum mungkin resisten itu, di sini ada resisten terdekat. Oke, ini resisten terdekat. Jadi resisten itu adalah level harga yang menahan bullish atau naik. Jadi ini resisten. Sekarang candle sedang hijau, artinya naik ya. Jadi akan diuji di sini apakah akan mampu menembus resisten ini. Jika di break, nanti kemungkinan akan lanjut ke area resisten berikutnya. Sini. Ini resisten berikutnya.
Jadi ini resisten berikutnya. Nah, kemungkinan di sini akan ditolak kembali turun. Jadi karena ini masih levelnya sideways. Itu level-level harganya. Kalau kita melihat tren besarnya adalah naik, kita lihat di sini. Ya, ini kita lihat di sini. Tren besarnya adalah naik. Nah, kemudian kita lihat area retracement-nya biasanya kita ambil 50% ya. Jadi ini adalah area retracement. Jadi nah, terbukti di sini. Ini area retracement. Nah, ini area retracement. Jadi terbukti di sini juga ditolak. Jadi harga dapat menyentuh level retracement kemudian ditolak lagi naik. Kalau kita menggunakan Fibonacci, jadi akan area retracement itu 50 sampai 61,8. Oke, ini. Nah, ini kan ini 50% sampai 61,8%. Kalau kita letaknya ya di sini. Ini adalah area retracement. Kalau ini ditembus nanti baru kemungkinan akan kalau di break ya. Kalau nanti muncul candle nanti yang merah sampai break ke bawah. Sampai break ke bawah baru akan kemungkinan akan turun yang kuat. Namun ternyata beberapa kali ini tidak bisa ditembus. Di sini tidak bisa ditembus, kemudian di sini tidak bisa ditembus, ini naik lagi gitu. Jadi kalau nanti ini adalah sudah candle hijau, kemungkinan akan naik lagi sampai diuji di level resisten ini gitu. Jadi ini adalah level-level support, resisten, dan area retracement. Jadi ini adalah area-area di mana kita harus mengamati, memantau apakah akan terjadi break atau reversal, berbalik kembali. Kalau kita melihat momentum 5 candle terakhir ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. Jadi ini dominan masih turun tetapi ada penolakan yang cukup banyak, rejection cukup banyak dari buyer ya. Jadi semua ada penolakan sehingga benar saja di hari terakhir adalah muncul candle hijau. Kalau kita lihat nanti ringnya gitu ya. Jadi ini ring hariannya ini berkisar 1500 ya. Nah, kalau kita lihat kekuatan candle terakhir ini ya, ini candle terakhir muncul bodinya ini seperti hammer ya atau pin bar ya. Hammer dimana ekornya sangat panjang, bisa 5 kali lipat dari bodinya. Itu. Nah, seandainya nanti ini muncul hijau, kita bisa nanti mengenalinya. Jadi entry-nya nanti bisa di sini. Dengan targetnya sampai resisten berikutnya sekitar 200 pip ya. Jadi itu hati-hati di sini. Ini apa namanya ini ya. Oke, ini nah ini langkah-langkah yang M kedua yaitu memperhatikan. Yang diperhatikan adalah tren, kemudian area level penting seperti support, resisten, dan area retracement, kemudian momentum atau struktur candle 5 candle sebelum running, kemudian kekuatan dari candle 1 jam. Kalau di sini kan di candle 1 jam sebelum running. Jadi 1 candle sebelum running yang juga diperhatikan. Baik, para sahabat atau kawan-kawan trader khususnya yang pemula, jadi demikian simulasi di MetaTrader 4 terkait dengan langkah M2 dari 5M langkah strategi trading simple, yaitu menentukan atau memperhatikan tren,
kemudian level-level penting seperti support, resistance, dan retracement, kemudian memperhatikan 5 candle sebelum candle running, kemudian kekuatan 1 candle sebelum running. Jadi inilah dasar yang digunakan nanti untuk entry. Kenapa kita menentukan area level-level penting ini? Untuk menjaga trading kita supaya trading secara hati-hati. Karena dalam trading loss itu sudah pasti. Jadi yang orientasi kita bagaimana kita nantinya bisa profit, sehingga perlu kehati-hatian dalam melakukan entry. Nah, ini adalah langkah M kedua. Sudah tentu dengan dasar ini belum bisa kita melakukan entry. Jadi harus lanjut dulu ke langkah berikutnya, yaitu nanti membandingkan. Oke. Jadi silakan tonton video berikutnya, yaitu langkah M ketiga, yaitu membandingkan. Apa yang dibandingkan? Silakan ikuti video berikutnya. Kalau memang belum paham, silakan diulang-ulang. Nanti secara khusus kita akan membahas tentang tren, tentang level-level penting, area retracement. Ini hanya saya berikan secara umum. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih karena sudah stay tune di Puas Belajar Channel. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam profit realistis dan tumbuh bersama Puas Belajar.